Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Selvi Sardona dengan NPM 2021020423, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan hukum Islam dan tujuannya. Dan di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaharuan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Adapun pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Adapun pengertian ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaharuan. Secara terminologi, ijtihad adalah mengherankan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Adapun pembaharuan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad. Meskipun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad, dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan tetapi lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas yang mendukung suatu tersebut. Adapun gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi modern. Adapun menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Unsur yang pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti bayi tabung. Unsur yang kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Seperti ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Adapun tujuan pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaharuan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam. Maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam kebenarannya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan ataupun keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir batin, dan duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.